Kembali lagi kita lanjutkan perbincangan, Bang Firman. Seberapa siap pada hari esok ya berarti ya? Iya, besok. Nantinya 19 orang ini nih, Bang. 19 orang ini, dan kan mau menghadirkan Kapolda, mau menghadirkan juga menteri juga gitu. Pada dasarnya tim hukum prinsipal Paslon 03, Pak Ganjar dan Pak Mahfud sudah siap secara maksimal, dan juga pematangan-pematangan sudah kita lakukan beberapa kali, sampai tadi malam juga sudah, dan tentu itu berkaitan dengan penguatan kita terhadap pendalilan kita. Ya. Karena beban pembuktian kan diserahkan kepada pemohon. Dan besok hari Selasa ini agendanya tunggal tapi berkategori 2, yaitu pemeriksaan pembuktian, keterangan saksi dan ahli dari pemohon, dan juga pengesahan alat bukti tambahan. Dan tentu itu menjadi ruang bagi kami untuk menyampaikan, memastikan, memaknai permohonan kami melalui pendalilan dan juga pembuktian. Melihat komunikasi yang sudah rutin dilakukan dengan 01 nih. Nah, di 03 sendiri apakah juga sama, ada IT-nya, ada administrasinya, ekonominya, ada ekonominya juga, ada hukumnya juga. Jadi instrumen saksi ini, instansi saksi ini kan 2 ya. Kalau istilah umum sebetulnya ada saksi ahli, saksi fakta. Kalau menggunakan nomenklatur dari Mahkamah Konstitusi, saksi dan ahli. Dan jumlahnya juga sama dengan para pihak, tapi ada 2 basis yang kami kedepankan ya, yaitu soal kualitas. Bobot kesaksian itu harus mengkonfirmasi, memastikan, memaknai apa yang menjadi permohonan kita, apa yang menjadi dalil kita, apa yang menjadi materi yang kita mohonkan kepada mahkamah. Apa itu, Bang Firman? Yang kedua, yaitu tentu juga demikian juga ahli, dari perspektif ahli tentunya, dari berbagai disiplin ilmu. Hal yang kedua adalah soal jumlah. Sesungguhnya 03 menginginkan lebih banyak, tapi kan terbatas waktu disediakan oleh mahkamah, dan lagi juga jumlah yang dihadirkan juga terbatas. Ada juga saksi dari para pihak yang lain. Oleh karena itu ini semakin membuat tim hukum dari Paslon 03 mematangkan ini, bobot kualitas dari setiap saksi. Dan itulah yang kita tunggu besok. Siapa itu, dari mana itu, tentu besok itu kami sampaikan, sebab kalau kita menyampaikan siapa, namanya siapa, mahkamah bisa tersinggung. Kita hormatilah mahkamah. Jangan ketinggalan Bang Firman. Kalau Mas Aji aja di 01 itu kode etik lah. Iya, backgroundnya disebutkan loh tadi itu, administrasi, ekonomi. Ada yang dari berbagai latar belakang, ada ya disiplin ilmu, tentu juga yang berpengalaman, dan kita lihat juga figur-figur yang kredibel, yang berbasis pada integritas dan moralitas. Karena kita ingin memberikan kejurnian akabudi dan kemuliaan hati nurani dalam ruang persidangan, karena sasaran kita sesungguhnya adalah bukan soal pendekatan siapa kalah siapa menang, tapi mengungkapkan kualitas dan kebenaran, dan itu berbasis pada kualitas, sehingga ini harus ditandai dengan kehadiran saksi ahli misalnya yang kredibel, yang berpengalaman, yang memberikan perspektif pencerahan, bahwa nanti itu mahkamah atau melalui hakim-hakim menjadikan itu sebagai patokan untuk menerima permohonan 03, tentu kita syukuri sedemikian rupa. Ada nggak mungkin nanti melihat dari persidangan 01 dulu, mungkin setelah itu dari 03 akan melengkapi yang belum dihadirkan di 01? Itu bukan hanya kejadian di 2024, sejak 2004 juga. Kebetulan saya ikut tim terus ini di Pilpres. Saya udah 5-6 kali lah ikut dalam tim. Ini senior juga nih. 2004 itu banyak malah pasangan calon, 5 pasangan calon. 2009 3, 2014 2, 2019 2, 2024 menjadi 3 pasangan calon. Nah, dinamika itu, dialektika itu sudah ada. Tentu kita banyak belajar akhirnya kepada yang duluan dulu. Di mana ada kekurangan, kekuatan, kelemahan, ruang-ruang yang bisa kita lirik dulu rupa. Jadi ini bukan soal siapa duluan, siapa belakangan, tetapi paling tidak ada perspektif yang menjadi masukan bagi kita, termasuk juga mungkin bagi termohon dan terkait juga. Itu jadi nggak Jenderal Bintang 2 hadir kata kuasa hukum Paslon 03 ini? Termasuk juga seperti pernyataan kami dalam posisi bukan menjawab itu, bukan mengatasi itu. Ya, makanya saya konfirmasi nih Bang Firman. Bung Arief tunggu besok lah hari persidangan itu. Tapi khawatirnya sama kayak yang dialami Mas Aji. Ada yang mengundurkan diri. Ada yang mengundurkan diri gitu loh. Ya, kalau soal saksi-saksi dari kita bukan hanya ada, banyak yang
bukan hanya mengundurkan diri, malah dimundurkan oleh pihak-pihak yang lain. Waduh, dimundurkan? Tentu itu berkaitan dengan soal posisi saksi ini mungkin bisa mengungkapkan hal yang benar. Nah, bisa yang disentuh Siapa adalah yang membungkam ini? Siapa? ya tentu ada pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan itu. Kita tidak mau duduh, tapi ada. Jadi misalnya begini. Tapi ada ya. Yang disentuh itu kan bukan saksinya aja, Oke. keluarganya. Oh, oke. Titik lemah orang itu kan di keluarga. Saya juga mau dalamin juga tuh soal Nah, itu ke jadi Mas Haji. ada model bentuk jenis merayu, Oh. mengintimidasi, Ya. berbagai Oke. pola pendekatan. Tapi Oke. namun demikian kita fight Oke. karena masih banyak juga saksi yang bersedia terpanggil untuk menjadi Mas Haji. saksi ahli dan saksi fakta. Mas Haji juga mengalami juga yang kondisi yang disampaikan oleh 03 ini? Iya banyak. Apa, intimidasi? Saksi-saksi fakta yang kami temui gitu, misalkan kan biasanya mekanisme yang kita pakai pertama kan mengkonfirmasi via telepon gitu ya, lewat teman-teman yang ada di daerah, lalu kita telepon langsung, lalu kita datangi. Nah, ketika didatangi beliau oke, saya bersedia Pak, bla bla bla, kita minta kesediaannya secara tertulis, lalu kita foto, kita videokan begitu, sudah lengkap tuh barang. Tapi kemudian kita balik dan mepet ketika kita mau Last mempersiapkan untuk detik-detik ke Mahkamah Konstitusi, tiba-tiba dia mengatakan tidak jadi, tidak Apa bersedia. Berbagai alasan. Kalau dibilang Kecurigaannya tadi, ya kecurigaan kita termasuk diantaranya intimidasi tentu saja. Siapa yang Karena melakukan? memang ada beberapa saksi kita di lapangan itu tiba-tiba ada keluarga yang dari birokrat mendatangi untuk minta dirayu untuk nggak usah. Dari birokrat. Misalkan begitu ya. Lalu ada Ya, juga ada aduan juga, ada intimidasi juga sama seperti Nol. ya ada juga yang tiba-tiba didatangi oleh pihak aparat gitu. Ada juga kita mengalami hal yang seperti itu. Pagi ini Anda mau nuduh siapa gitu? Kita belum sampai sejauh itu, tapi yang jelas cerita-cerita ini sudah sampai di kita dan nanti akan kita follow up lah pasti. Bang Fris? Enggak, jangan-jangan Bang Baper Fris nggak, juga, Bang Fris? enggak, Bang Fris juga Baper nggak? merasakan hal sama. Jangan-jangan ada juga saksi-saksi Yang yang mundur. juga akhirnya mundur Perlu gitu. dicek dulu, mungkin hari ini ada ujian, harusnya apa mengajar, tiba-tiba ada apa janjian dokter, kan kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa ini dilakukan oleh, saya yakin paslon 1 dan paslon 3 juga tidak mengatakan ini direkayasa, tapi kan disengaja direkayasa demi kepentingan salah satu paslon, kan kita juga tidak bisa mengatakan. Ya. Dan kami kan juga bisa mengatakan bahwa itu ada sebuah klaim-klaim gitu loh. Tapi kan kalau kita melihat ya, kembali tadi apa yang disampaikan oleh Bang Haji ya, ini soal keterbatasan waktu dan sebagainya. Bukankah memang kalau kita mengacu kepada prosedur yang ada di MK, semua kan memang pakai strict secara waktu. Jumlahnya berapa, waktunya berapa. Kenapa? Kembali lagi kepada argumentasi kita sejak dari beberapa minggu terakhir bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sengketa suara. Ya. Yang tahu sengketa suara adalah orang yang punya mandat. Karena dia berada di TPS, dia berada di kecamatan. Kalau kemudian dibilang Bang Haji bahwa seakan-akan susah apabila menghadirkan saksi yang tidak punya mandat karena apa yang mau diklaim oleh paslon 1 dan paslon 3 sesuatu yang terjadi di luar TPS. Ya. Nah, sehingga tentu saja itu punya persoalan pada saat harus bagaimana kita mengecek kualitas daripada si saksi. Ya. Oleh karena itu memang saya mensupport apa yang disampaikan oleh Bang Firman. Mungkin jangan-jangan bukan persoalan seberapa banyak saksinya, tapi kualitas daripada saksi atau ahli yang mau disampaikan. Bagaimana Bang Firman? Cocok nggak ya? Cocok kan? Iya kan? Kualitas dari informasi yang disampaikan gitu loh. Itu yang saya rasa yang paling penting. Seberapa banyak pun jumlah, paslon 1 mungkin bahwa ahli didukung oleh paslon 3 mungkin ya kan, Ya, saling melengkapi begitu dan paslon 2 di tengah-tengah ya kan, harus menjawab kiri dan menjawab kanan ya kan. Tapi kan kualitas saksi itu yang paling penting, karena yang perlu kita yang pingin kita convince kan si hakim. Ya. Dan si hakim kan juga membaca begitu banyak peraturan dan dia sudah punya banyak Tapi info. 02 harusnya tidak perlu worry karena gap suaranya kan cukup besar di situ kan, antara 01 ke 02 atau 02 ke 03 kan. Tentu saja. Walaupun menggunakan metode kualitatif yang digunakan. Tentu saja kami mempersiapkan semuanya itu sebagai inilah bagian dari, kan kita semua sudah sepakat nih menyerahkan ini ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi kita harus berjuang yang terbaik untuk bisa meyakinkan bukan saja kepada Mahkamah Konstitusi, tapi juga kepada masyarakat bahwa 02 itu menang terhormat dan dikonfirmasi oleh Mahkamah Konstitusi. Oke. Bang Ilham nanti ya kita jeda dulu ya Bang ya. Kami kembali saat lagi pemirsa.